PWI pun juga sama, yaitu salah satu visi misinya itu untuk memerangi intoleransi, untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi penjajahan secara ideologis. Maka saya siap berada di belakang PWI. Dan nah, di sini terjelaskan juga ya bahwa memang para kelompok Lawi ini menjadi masalah besar di negara ini, karena Pak Anton Carlyan sendiri sebagai mantan Kapolda tentu punya data yang konkret terkait dengan orang-orang yang ada di belakang para radikalis ini. Dan memang faktanya kemudian terkonfirmasi di publik yang selama ini membuat kekacauan-kekacauan atas nama agama itulah adalah para pentolan-pentolan habaib yang ada hari ini di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 2 tahun di kursus nasab ini berjalan dengan masif dan sampai hari ini belum jelas arahnya akan kemana. Bahkan banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana peran pemerintah hari ini terhadap diskursus nasab. Apakah mereka pro atau justru menjadi lawan bagi para pejuang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun para pejuang-pejuang Nusantara yang senantiasa membangun, yang senantiasa memperkuat budaya-budaya kultural di masyarakat. Dan ada satu video yang sangat menarik baru-baru ini. Ada mantan Kapolda yang buka-bukaan terkait dengan nasab klan Lawi ini dan bagaimana beliau dengan gagah, tegas mendukung perjuangan Laskar PWI di bawah naungan Gus Abbas Buntet dan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Seperti apa videonya ini kita simak secara bersama-sama. Yang sudah kena, ada yang belum kena. Kalau yang belum kena, saya 2016, 2017 pernah menjadi Kapolda Jabar. Asalnya saya Kapolda Sulsel. Kenapa saya dipindahkan ke Jabar? Saat itu saya diminta langsung oleh Bapak Presiden Jokowi, dipanggil, Pak Kapolda, Pak Anton, Bapak mau saya pindahkan. Siap, kemana Bapak Presiden? Ke Jawa Barat, kampung halaman. Dengan satu tugas. Tugasnya apa? Lupakan reserse, lupakan lantas, lupakan binmas. Satu saja tugas, apa? Tekan intoleransi. Nah, ini kita stop dulu videonya ya, luar biasa. Jadi memang dari dulu komitmen Pak Jokowi terhadap NKRI itu sangat-sangat luar biasa, bagaimana memproteksi yang namanya dasar negara kita Pancasila. Karena memang kita tahu bahwa di masa Pak Jokowi memimpin itu banyak gerakan-gerakan intoleran yang dilakukan oleh FPI ataupun HTI, dan saya kira jelas siapa tokoh-tokohnya ya. Mereka adalah para oknum Lawi. Sehingga memang Pak Anton Carlyan yang waktu itu di-endorse langsung oleh Presiden Jokowi, karena Pak Jokowi tahu bahwa Jawa Barat itu memang embrionya aliran-aliran Islam garis keras yang dulu dipimpin oleh Kartosuryo. Nah, coba kita lanjutkan lagi seperti apa penjelasan dari Pak Anton Carlyan sampai kemudian mau mendukung PWI atau Laskar PWI. Kenapa kata beliau? Karena sampai saat ini Jawa Barat adalah yang paling tinggi sikap-sikap intoleransinya. Ya, bahkan kita tahu bahwa PA212 dulu itu paling banyak suplai pendukungnya yang menjadi bagian dari demo waktu itu adalah dari Jawa Barat. Dan memang di sana markasnya Pak Rizik Sihab ya, salah satunya, yaitu yang ada di Bogor. Dan Jawa Barat merupakan pusat daripada
penyebaran virus intoleransi dan radikalisme. Makanya waktu itu saya membuat yaitu Sawala Kebangsaan. Nah, alhamdulillah saya sekarang sudah pensiun hampir 5 tahun. Dulu juga saya mengundurkan diri. Bina sudah pensiun, tetapi tugas belum selesai. Makanya ketika Ceng Mujib sebelum di PWI ini mendirikan Al-Magari, saya ada di belakangnya. Al-Magari itu adalah singkatan dari Aliansi Masyarakat Garut Anti Intoleran dan Radikalisme. Satu-satunya di daerah Priangan yang berani melawan ex-DITI, melawan MII, melawan ISIS dari kalangan sipil yang secara terang-terangan adalah Ceng Mujib dengan Al-Magarinya. Maka karena visi dan misinya sama, saya siap untuk berada di belakang Al-Magari. Dan karena PWI pun juga sama, yaitu salah satu visi misinya itu untuk memerangi intoleransi, untuk memerangi radikalisme, untuk memerangi penjajahan secara ideologis, maka saya siap berada di belakang PWI. Nah, di sini terjelaskan juga ya bahwa memang para kelompok Lawi ini menjadi masalah besar di negara ini karena Pak Anton Carlyan sendiri sebagai mantan Kapolda tentu punya data yang konkret terkait dengan orang-orang yang ada di belakang para radikalis ini. Dan memang faktanya kemudian terkonfirmasi di publik yang selama ini membuat kekacauan atas nama agama itulah adalah para pentolan-pentolan habaib yang ada hari ini di Indonesia. Karena itu wajar kalau kemudian Pak Anton Carlyan ini kembali menyiapkan diri untuk bergabung atau berada di belakang laskar PWI membackup perjuangan Kiai Imad. Dan pesan ini terus terang ini juga menjadi kode keras bagi para kelompok Lawi bahwa perjuangan Kiai Manudin Usman Al-Bantani ini didukung oleh negara. Karena Pak Anton Carlyan ini adalah orangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ini bagaimanapun juga punya sumbangsi besar atas keterpilihan Pak Prabowo menjadi presiden, dan apalagi wapresnya adalah anaknya Pak Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak ideologis maupun anak biologis dari Pak Jokowi. Ini coba kita lanjutkan lagi videonya. Jajarannya. Maka untuk itu saya akan selalu mendukung gerakan PWI Perjuangan Wali Songo dan laskarnya. Silahkan teruskan perjuangan ini. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Karena mohon maaf, negara ada di belakang bapak-bapak dan para kiai semuanya. Buktinya apa? Kalau negara tidak mendukung, tidak mungkin Pak Dan Ramli hadir, tidak mungkin Pak Kapolsek hadir, tidak mungkin Bapak Camat hadir. Ini artinya gerakan kita didukung oleh negara. Jadi tidak perlu takut. Dan saya mohon juga, kita pun juga jangan sampai dibentur-benturkan seperti tadi. Kita sekarang ini sedang dibenturkan dengan NU. Padahal justru PWI adalah sebagai penguat NU. Nah, ini saya kira penting juga ini diapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Anton Carlyan ya, karena memang banyak sahabat-sahabat yang ada di barisan Kiai Manudin Usman Al-Bantani justru kemudian terjebak menyerang NU secara kelembagaan.
mengkritisi saya kira boleh saja sebagai bagian daripada cara kita bagaimana memperkuat Nahdlatul Ulama secara substansi, tetapi jangan sampai kemudian kebablasan lalu itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mau melihat NU ini pecah, bahwa kemudian ada orang-orang atau kiai-kiai di NU secara struktural sampai hari ini belum menerima bahwa nasab Kelambak Lawi rungkat. Ya, kita kembalikan bahwa ini adalah diskursus keilmuan, di mana saya kira siapapun bebas membangun perspektifnya berdasarkan argumentasi dan rasionalisasi yang dia sampaikan ke publik, dan tentu mereka punya alasan masing-masing. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita ini tetap on the track, bahwa hari ini negara kita ada di ambang kehancuran dengan adanya klaim-klaim yang dilakukan oleh orang-orang yang secara sengaja dia lakukan ini semua dalam kerangka untuk melakukan penjajahan secara tidak langsung, baik itu melalui ideologi maupun dengan diksi-diksi khurafatnya yang mencoba mengglorifikasi kehebatan para leluhurnya dan kemudian memalsukan makam, memalsukan sisilah-sisilah leluhur-leluhur kita. Karena itu memang akan berdampak buruk untuk kepentingan jangka panjang. Oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Anton Carlyan ini saya sangat apresiasi sekali, agar kemudian jangan sampai kita ini terjebak berkonflik sesama internal kita di Nahdien. Namun kalau PWU itu bukan hanya anggota NU, tapi siapapun juga warga negara Indonesia yang cinta akan negara, yang jangan sampai dipolitisasi oleh agama, bergabung di dalam PWI. Karena sekarang sudah ada politisasi agama. Oke, saya kira jelas sahabat ya. Ini panjang durasi videonya, masih ada sekitar 8 menit, tetapi substansinya kita sudah menangkap ya, bahwa hari ini Laskar PWI bersama Kiai Madudin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas Buntet beserta para kiai-kiai dan gus-gus yang lain yang tetap konsisten mengawal tesis Kiai Madudin Usman Al-Bantani dalam rangka bagaimana memurnikan nasab Rasulullah dan bagaimana melawan klaim-klaim yang dilakukan oleh mereka para Kelambak Lawi yang ada di Indonesia hari ini, itu betul-betul tidak kesepian atau tidak berjalan sendiri. Sudah banyak tokoh yang bergabung ya, salah satunya Pak Anton Carlyan, dan beliau dengan gagah menegaskan bahwa gerakan ini didukung oleh pemerintah dengan keberadaannya Pak Kapolsek, keberadaannya Pak Camat, keberadaannya Pak Dandim atau Dan Ramil ya di lokasi di mana ada acara Laskar PWI. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.